dari kelompok 2B hari ini akan mempresentasikan tugas hasil dari Cimapro kami, yaitu tentang industri kertas. Next. Berikut adalah nama dan NIM anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Indah Putri Kaisar, NIM 13231034. Kemudian ada teman saya, yaitu Adelina Rizkia Ramadhani, dengan NIM 13231001. Selanjutnya ada Intan Permatasari, dengan NIM 13231037. Lalu ada Nadira Cahya Widodo, NIM 13231058. Ada Renadila Afridania Ansyar dengan NIM 13231076 dan juga Rosita Dewi Safitri dengan NIM 13231079. Next, kita masuk pada pendahuluan, yaitu tentang teknologi bersih. Teknologi bersih merupakan penerapan teknologi yang ramah lingkungan melalui upaya pencegahan pencemaran pada sumbernya dengan meningkatkan efisiensi bahan baku, energi, dan air dalam suatu proses produksi. Lalu kemudian, produksi bersih merupakan penerapan strategi lingkungan yang berorientasi pada pencegahan dan dilakukan terus-menerus untuk mengurangi dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan. Nah, industri kertas sendiri itu berperan penting dalam kehidupan modern, namun proses produksinya menggunakan banyak air, energi, dan bahan kimia, sehingga dari proses-proses tersebut menimbulkan limbah dan emisi yang berdampak pada lingkungan. Nah, untuk mengurangi dampak lingkungan, industri kertas ini mulai menerapkan sebuah teknologi bersih yang disebut dengan clean technology dan juga analisis daur hidup atau life cycle assessment atau yang biasa disingkat dengan LCA. Next.
Oke, selanjutnya adalah neraca massa, yaitu menggunakan pendekatan gate to gate, yang mana di sini ada 5 tahapan dari proses pembuatan kertas dari industri yang kami gunakan. Di tahap pertama itu ada penghancuran, yang dimana prosesnya itu dimulai dari penghancuran kayu dengan input berupa kayu sebanyak 1.350 kilo dengan energi listrik sebesar 562,45 kWh. Dari proses ini dihasilkan kayu sebanyak 1.282 kg yang akan ke tahap selanjutnya dengan menghasilkan limbah kayu sebanyak 67 kg, yang dimana itu sebagai outputnya. Kemudian tahap kedua itu masuk ke pengayakan. Di tahap ini kayu yang hancur akan diayak untuk memisahkan ukuran partikelnya. Kemudian setelah itu kayu yang terayak menghasilkan 1.250 kg masuk ke proses selanjutnya, sehingga menghasilkan residu limbah atau residu kayu sebanyak 32,1 kg. Kemudian tahapan yang ketiga itu adalah tahap hidrolisis, yang dimana kayu tersayak tadi direaksikan menggunakan larutan asam sulfat sebesar 7,182 kg dengan listrik pemanasan 487,5 kWh serta penggergajian 3,6 kWh. Dari proses ini dihasilkan kayu terhidrolisis sebanyak 1.125,36 kg, kemudian residu organik kimia 5.716,15 kg, air limbah 1.373,89 kg, dan uap atau emisi sebesar 215,46 kg. Kemudian masuk ke tahapan keempat, delignifikasi, yang dimana tahapan ini dari kayu yang sudah terhidrolisis akan direaksikan menggunakan larutan NaOH sebanyak 1000 kg. Energi listrik pemanasannya itu 648,575 kWh dengan penggergajian itu 3,6 kWh. Kemudian hasilnya pulp sebanyak 1028 kg sebagai hasil untuk proses selanjutnya. Kemudian outputnya itu adalah air limbah 472,2 kg, residu organik 69,52 kg, dan emisi 108 kg. Tahapan yang terakhir, tahapan kelima, itu adalah pembuatan kertas, yang dimana pada tahap ini pulp yang sebesar 1028 kg tadi diolah menjadi kertas yang ditambahkan air 100 mili kubik kuadrat dan energi listrik 5.000 kWh. Kemudian output akhirnya yaitu adalah kertas sebanyak 1.000 kg dan limbah padat sebanyak 28 kg. Oke, selanjutnya ada dampak lingkungan pada industri kertas yang dilakukan menggunakan software SIMAPRO. Jadi untuk yang pertama ini characterization. Grafik ini menampilkan hasil karakterisasi untuk berbagai kategori dampak lingkungan yang dikelompokkan berdasarkan tahapan proses crushing, sieving, hydrolysis, delignification, dan paper. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa dampak lingkungan didominasi oleh dua proses terakhir, yaitu delignification dan paper, atau tahap pembuatan kertas dari pulp. Dampak dikelompokkan ke dalam kategori midpoint seperti global warming, ionizing, radiation, ozone formation, dan lain-lain. Contohnya pada kategori global warming, hydrolysis yang berwarna kuning muda dan delignification yang berwarna kuning tua menunjukkan kontribusi yang signifikan, selain pada tahap paper yang berwarna biru tua. Next. Lalu selanjutnya yaitu damage assessment. Hasil ini mengelompokkan kategori dampak midpoint menjadi 3 area perlindungan utama dengan satuan yang berbeda, yaitu human health, ekosistem, dan research. Grafik impact assessment damage menunjukkan bahwa dampak total terbesar terjadi pada kategori human health dan research.
Proses paper dan delignification merupakan kontributor utama untuk hampir semua kategori damage, terutama human health dan research. Yang terlihat pada diagram batang impact damage assessment memperjelas kontribusi tahapan proses. Pada kategori human health dan research, kontribusi tahap delignification yang berwarna kuning tua dan paper yang berwarna biru tua sangat dominan, menunjukkan bahwa tahapan ini memiliki dampak kerusakan terbesar pada kesehatan manusia dan sumber daya. Oke, next. Oke, selanjutnya ada normalization. Normalisasi ini mengubah hasil dampak menjadi satuan milipoin untuk memudahkan perbandingan antar kategori. Hasil menunjukkan dampak terbesar pada human health, terutama dari tahap delignification dan paper. Dampak pada research dan ekosistem jauh lebih kecil dibandingkan kertas konvensional. Kertas dari limbah kayu olahan kimia lebih ramah terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Next. Kemudian ada weighting. Tahap weighting memberi bobot kepentingan pada setiap area of protection dan dinyatakan dalam milipoin. Hasil menunjukkan bahwa human health memiliki dampak tertinggi sekitar 60 milipoin, jauh melebihi research dan ekosistem. Kontribusi terbesar berasal dari tahap delignification dan paper, menandakan bahwa aspek kesehatan manusia menjadi perhatian utama ketika faktor sosial ekonomi diperhitungkan. Next. Oke, di sini ada dampak single score. Tahap single score menggabungkan seluruh kategori dampak menjadi satu nilai total dengan total 60,9 MPT yang hampir seluruhnya berasal dari human health, menegaskan bahwa kesehatan manusia merupakan dampak paling signifikan. Proses delignification dan paper masing-masing menyumbang sekitar 30,5 MPT, menjadikannya spot utama dalam produksi kertas dari limbah kayu. Next. Oke, di sini ada interpretasi dampak. Reset 2016 endpoint H. Human healthy. Yang pertama human healthy, human toxicity. Dampak tertinggi berasal dari delignification dan papermaking disebabkan oleh penggunaan NaOH, H2O2, dan emisi gas yang berupa CO2, NOx, SO2, menyebabkan potensi toksik dan gangguan pernapasan. Kemudian ada terrestrial and freshwater ecotoxicity, yaitu limbah cair dan delignification mengandung bahan kimia dan logam berat, menyebabkan pencemaran air dan tanah serta menurunkan keanekaragaman hayati. Perlu peningkatan pengolahan limbah cair. Kemudian ada global warming potential atau GWP yang bersumber dari konsumsi energi listrik dan bahan bakar fosil yang memiliki emisi utama yaitu CO2 dan CH4. Diperlukan efisiensi energi untuk menekan jejak karbon. Kemudian ada acidification potential yang berakibat emisi SO2 dan O2, NOx dari proses energi yang menang air proses yang efisien. Next. Kemudian di sini ada kesimpulan dari pembahasan kita yaitu dampak lingkungan utama yaitu human health, human toxicity menjadi kategori tertinggi. Diikuti global warming potential, ecotoxicity, acidification, dan water consumption. Kemudian ada tahap penyumbang utama yaitu proses delignification dan papermaking karena pengguna bahan kimia yaitu NOH, H2O2, serta konsumsi energi tinggi. Kemudian ada hasil dari normalization and weighting, yaitu kesehatan manusia menjadi prioritas utama perbaikan. Dampak terhadap sumber daya dan ekosistem berada di tingkat menengah. Kemudian ada langkah mitigasi yang menggunakan bahan kimia ramah lingkungan, tingkatan efisiensi energi daur ulang air, proses optimalkan pengolahan limbah. Oke, next.
Kemudian ini ada daftar pustaka yang kami gunakan. Oke, dan itu saja presentasi kami pada hari ini. Mau kurang dan lebih